Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita Fatihah awalan. Mudah-mudahan Allah ridho dengan kita semua, memperoleh ilmu manfaat, sukses dunia akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Allahumma zidna ilman nafi'ah warzuqna fahma. Allahumma barik lana fi umrina wa barik lana fi arzakina wa barik lana fi auladina birahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Saudara-saudara sekalian, anak-anakku yang saya cintai, alhamdulillah sampai saat ini kita dikasih Allah nikmat yang sempurna, sehat imannya, sehat badannya. Mudah-mudahan nikmat ini kita bisa mensyukurinya. Sebelum saya menyampaikan materi terawal, saya ingatkan kepada anak-anak sekalian untuk bersama mentaati 5M. Yang pertama, senantiasa menggunakan masker. Yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, menghindari kerumunan. Yang keempat, membatasi mobilitas dan interaksi. Yang kelima, menjaga jarak. Ada lagi yang menambahnya dengan satu, meningkatkan imun, makan bergizi. Mudah-mudahan kita semua sehat selalu. Saat ini memang era pandemi, ujian bagi kita semua. Namun meskipun demikian, pahami, yakin, insya Allah di balik ujian ini pasti ada hikmah dan manfaatnya. Anak-anak sekalian yang saya cintai, kali ini kita dalam masa pengenalan lingkungan sekolah, MPLS. Saya ucapkan selamat datang kepada panjenengan semua, siswa baru. Mudah-mudahan kerasan, mudah-mudahan memperoleh ilmu yang manfaat. Yang lebih penting lagi, mudah-mudahan sukses dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, materi kali ini adalah materi pendidikan karakter. Secara umum, pendidikan karakter ini diartikan sebagai pendekatan untuk membentuk karakter moral peserta didik agar dapat menjalani hidup di tengah masyarakat yang bersosial dan berbudaya. Artinya apa? Setelah materi ini nanti diharapkan kita ini bisa hidup berdampingan secara baik dengan lingkungan, baik lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, lingkungan keluarga.
Oleh karena itu penting bagi kita bersama untuk menerima materi pendidikan karakter ini. Diharapkan kita ini nanti mempunyai akhlak yang baik. Akhlak yang baik itu kayak apa? Di antara batasan-batasan akhlak yang baik itu, yang pertama, kita kalau berbicara yang baik-baik saja. Awas, berbicara yang baik-baik saja. Kalau tidak baik jangan dilakukan. Ini karakter yang bagus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berpesan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang iman kepada Allah, iman hari akhir, berkata yang baik saja. Kalau tidak bisa berkata yang baik, diam. Ini pesan Rasulullah. Kenapa kita disuruh bicara yang baik? Kalau nggak bisa baik, diam saja. Tidak sedikit kita melihat terjadinya ketersinggungan, ketidakharmonisan. Ini karena bicara yang tidak baik. Kadang-kadang kita hanya niatan gurau, tapi kemudian menjadi tersinggung, akhirnya menjadi masalah. Oleh karena itu perlu kita pahami, bicara yang baik saja. Kalau nggak bisa yang baik, sekali lagi, diam. Yang kedua, kita meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Kalau tidak ada manfaat, jangan dilakukan. Lakukan yang ada manfaatnya saja. Hura-hura, kalau nggak ada manfaat, tinggal. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, min husnil islamil mar'i tarku mala yu'nihi. Jadi di antara kebaikan agama seseorang Islam itu bagaimana ia bisa meninggalkan apa yang tidak manfaat. Min husni islamil mar'i tarkuhu mala yu'nihi. Jadi kalau tidak ada manfaat, tinggalkan. Ingat, sekali lagi, kalau tidak ada manfaatnya, tinggalkan. Insya Allah selamat kita. Yang ketiga, akhlak jangan gampang marah. Jangan gampang marah. Karena kalau gampang marah, ini apapun bagaimanapun akan dijauhi oleh lingkungan. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, la taghdab, jangan marah. Pesan yang sedemikian ini faraddada miraran, diulang-ulang. Tidak cukup sekali, la taghdab, la taghdab, la taghdab. Jangan gampang marah, jangan gampang marah. Sekali lagi, jangan gampang marah, jangan gampang tersinggung. Tidak sedikit pertikaian terjadi karena gampang marah antara lembaga yang satu dengan lembaga yang lain, sekolah yang satu dengan sekolah yang lain, siswa yang satu dengan siswa yang lain. Ini tidak harmonis karena gampang marah. Sekali lagi, tinggalkan gampang marah. Yang keempat,
kita saling mencintai. Bahkan kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Cintai orang lain kayak mencintai diri sendiri. Kalau diri sendiri nggak mau disakiti, jangan menyakiti orang lain. Kalau diri sendiri tidak mau dihina, jangan menghina orang lain. Kalau diri sendiri tidak mau dicubit, jangan mencubit orang lain. Orang lain bayangkan diri sendiri. Cintai orang lain seperti mencintai diri sendiri. Ini penting untuk kita perhatikan agar kita hidup harmonis bersama lingkungan, teman, masyarakat, dan keluarga. Anak-anak sekalian yang mudah-mudahan sukses dunia akhirat, pahami kita ini nanti sekolah ini adalah mencari ilmu. Sekali lagi, pegang teguh niat saudara ini dalam sekolah ini adalah mencari ilmu. Kalau orang mencari ilmu di dalam Al-Quran, ini banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang istimewanya orang yang berilmu. Termasuk yang pertama, surat Az-Zumar ayat 9. Di situ Allah memberikan pertanyaan kepada kita. Qul hal yastawi alladzina ya'lamun walladzina la ya'lamun. Innama yatadzakkaru ulul albab. Katakan, adakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Kalau pertanyaan ini ditanyakan kepada panjenengan, kira-kira jawabnya kayak apa? Tentu kita menjawab tidak sama. Orang yang pinter dan orang yang tidak pinter, orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, tentu berbeda. Innama yatadzakkaru ulul albab. Yang demikian ini sesungguhnya orang-orang yang berakal saja yang dapat menerima pelajaran. Orang yang berakal akan mampu membedakan. Maka sama orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Mudah-mudahan kita ini orang yang berilmu. Nah, orang yang berilmu itu akan diangkat derajatnya oleh Allah. Surat Al-Mujadalah ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Niscaya Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian, dan orang yang diberi ilmu akan beberapa derajat. Jadi orang yang beriman pahami nanti derajatnya diangkat oleh Allah, ditinggikan orang yang beriman itu. Orang yang berilmu dikasih derajat. Mudah-mudahan kita senantiasa beriman dan berilmu. Amin. Termasuk dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang orang yang berilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan menuntut ilmu, maka Allah memudahkan baginya jalan surga. Kita berjalan menuju ilmu, berjalan sekolah, ini dimudahkan jalan ke surga. Oleh karena itu kita semangat sekolah. Wayai sekolah jangan sampai terlambat. Insya Allah kita semua nanti disurgai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mencari ilmu ini dalam riwayat yang lain
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu ini fardu, wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Kita semua wajib mencari ilmu. Nah, karena memang orang yang mencari ilmu ini, orang yang punya ilmu ini, khususnya ilmu agama, ilmu etika, ini Allah akan memberikan kebaikan. Mayyuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki Allah kebaikan, niscaya dipahamkan akan agama. Nah, kalau kita ini dikehendaki oleh Allah jadi orang bagus, dikehendaki paham agama, oleh karena itu belajar. Nanti di sela-sela panjenengan sekolah ini jangan lupa ngaji, biar jadi orang baik. Maksimalkan kita, jangan malas-malas. Insya Allah kita sukses semua dunia akhirat. Anak-anak sekalian, istimewanya orang mencari ilmu. Lah sekarang bagaimana mencari ilmu itu? Ada syair yang diriwayatkan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali pernah membuat syair ini. Alala tanalul ilma illa bisittatin saumbika amma jemu'iha bi bayani zakain wa hirsin wastibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadin wa tuli zamani. Sudah hafal kita? Siapa yang hafal? Ya. Ada yang belum hafal? Ada yang sudah pernah mendengar ini? Ada yang tidak sama sekali mendengar? Saya ulangi lagi. Alala tanalul ilma illa bisittatin saumbika amma jumu'iha bi bayani zakain wa hirsin wastibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadin wa tuli zamani. Ingat, kamu tidak akan memperoleh ilmu kecuali dengan 6. Alala tanalul ilma illa bisittatin. Saumbika amma jumu'iha bi bayani. Saya akan menjelaskan kepadamu secara ringkas. Apa 6 itu? 1. Zakain, cerdas, menggunakan akal, mau mikir. Makanya belajar, siapkan akal, mau mikir, mau menerima kesulitan, mau latihan, mau belajar, menggunakan akal. Mengerjakan PR, mau menggunakan pikir ini. Yang kedua, wahirusin, cinta ilmu. Kalau nggak cinta ilmu nggak akan nanti. Makanya cintai ilmu. Cintai ilmu. Wastibarin, sabar. Dalam mencari ilmu harus sabar. Rintangan orang belajar itu banyak. Kadang-kadang waktu sekolah malas. Kadang-kadang waktu sekolah diajak teman main. Kadang-kadang waktu sekolah ya ada saja ujiannya, godaannya. Oleh karena itu sabar, singkirkan semua ujian. Hadapi dengan bagus. Hadapi dengan bagus. Kalau wayai sekolah, sekolah. Wayai sinau, sinau. Insya Allah nanti akan mendapatkan ilmu. Sukses nanti. Wabul gotin. Wabul gotin ini bondo. Ada bekal. Jadi harus mau bondo. Mau beli buku, mau bayar SPP. Ya. Orang berilmu, orang mencari ilmu itu bondo. Berangkat ke sekolah, perlu bondo, transport, dan seterusnya. Bondo, tidak bisa tidak. Bondo. Wa irsyadi ustadin. Petunjuk guru. Jadi ilmu itu harus ada petunjuk, harus ada gurunya. Oleh karena itu cintailah guru.
Cintai guru. Jangan seperti kasus-kasus yang sudah pernah kita dengar. Ada yang tidak taat, tidak hormat dengan guru, bahkan ada sampai melawan guru. Yang sedemikian ini jangan sampai terjadi. Tidak akan memperoleh ilmu, tidak akan barokah nanti hidupnya. Hormati guru, karena guru ini adalah yang menunjukkan, yang membimbing untuk menjadi orang yang berilmu. Wa tuliz zamani, waktunya lama. Jadi tidak bisa orang berilmu itu simsalasim dalam waktu dekat terus menjadi berilmu, tidak. Makanya sekolah itu terus TK, lanjut SD, SMP, SMA, kuliah dan seterusnya. Bahkan Rasulullah SAW itu memberikan sinyal mencari ilmu itu minal mahdi ilal lahdi, dari ayunan ibu sampai liang lahat. Jadi mencari ilmu itu sepanjang hayat. Jangan sampai kita lulus SMP uwis, lulus SMA uwis. Nah, terus sekolah, belajar, ngaji dan seterusnya. Anak-anak sekalian, mencari ilmu tidak cukup hanya sekedar mencari, tapi ada banyak hal yang harus diperhatikan. Selain kita usaha ikhtiar, berdoa. Jangan lupa berdoa. Berdoa yang dituntunkan oleh Allah dalam surat Toha. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Sampai woco ini. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan mudahkanlah aku paham. Mudahkan paham. Jadi supaya agar kita itu gampang memahami. Ini mohon banyak untuk dibaca ini. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Ayo kita baca bareng. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Kemudian juga ada doa yang dituntunkan oleh Rasulullah. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiba wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbila. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiba wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Ini kita baca berulang-ulang. Kita baca setelah sholat. Ya Allah, aku mohon kepada panjenengan rizki. Rizki yang baik, ilmu manfaat, amal yang diterima. Ini kita baca sehingga kita nanti mudah rizki kita, ilmu kita manfaat, amal kita diterima oleh Allah. Ayo kita baca lagi. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiba wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Sekali lagi, ayo. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiba wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Mudah-mudahan Allah ridho dengan kita semua, kita memperoleh ilmu manfaat. Al-Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.